warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik tematik yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Amir Hamzah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Ada yang tidak hadir, nak? Ya, kita absen terlebih dahulu ya. Adam, Ani, Bayu, Rahma. Semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Adam. Silakan Adam memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ya, benar sekali. Kita harus menyanyikan lagu nasional agar kita dapat mengingat selalu jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Langsung saja ya, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Nah, tentunya dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita akan selalu ingat dengan pahlawan kita. Nah, bukan hanya dengan menyanyikan, kita harus juga selalu belajar. Mengapa belajar? Biar ingat dengan pahlawan. Ya, karena belajar itu sangat penting. Kalau kita belajar terus, kita akan menjadi pintar dan kita akan dapat menjaga kesatuan negara Indonesia. Sangat penting ya belajar itu. Jadi kalau kita sudah tidak belajar di sekolah, ada baiknya kita belajar di rumah. Kita buka-buka buku dan kita pelajari yang mana yang tidak dimengerti. Kalau misalnya kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada ayah atau ibu kita di rumah dan kita minta ajarin bagaimana yang bagusnya agar kita lebih mengerti lagi. Tentunya anak-anak, belajar itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa mengingat kembali pelajaran yang dahulu. Kita lebih memahami pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah. Dan banyak sekali manfaat belajar itu. Kalau kita belajar terus-menerus, tidak akan sia-sia. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua, yaitu pada halaman 118. Nah, ayo buka ya. Ibu bacakan ya. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain peran bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama Lani dan teman-teman. Nah, di sini ibu membawa contoh gambar permainan kupu-kupu. Nah, di sini permainan kupu-kupu itu terbagi beberapa kelompok ya. Nah, seperti gambar di sini. Nah, ini juga permainan kupu-kupu.
Nah, kita akan mempraktekkan permainan kupu-kupu ini ya. Ayo kita bagi kelompoknya. Adam dibagi Dam. Nah, kita sudah bermain kupu-kupu seperti gambar yang di sini ya, yang Ibu bawa ini. Kita sudah melakukannya. Nah, tentunya permainan kupu-kupu itu sangat menyenangkan. Kita lihat pada halaman 119, ayo berdiskusi. Dalam permainan kupu-kupu tadi kan ada peraturan kan? Nah, jadi dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apa sih alasannya mengapa harus ada peraturan? Nah, terus tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, ketika jam istirahat ada peraturan kita itu dilarang mengapa? Nah, tuliskan yang kalian ketahui ya anak. Diskusikan ya dengan teman sekelompoknya. Teman sekelompok yang kupu-kupu tadi. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi dan kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, jadi Ibu tegaskan mengapa harus ada peraturan. Ya, karena peraturan itu sangat penting. Kalau ada peraturan tentunya segala hal akan berjalan dengan lancar. Kalau tidak ada peraturan tentunya tidak akan berjalan dengan lancar dan banyak orang akan melanggar sesuatu itu. Dengan aturan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Apakah dalam keseharianmu memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ya, tentunya kan. Dalam keseharian kita di sekolah itu memiliki peraturan. Ya, peraturan itu kan harus dipatuhi, jangan dilanggar. Yang ketiga itu tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Banyak sekali ya ketika jam istirahat peraturannya itu tidak boleh membuang sampah, tidak boleh meludah sembarangan. Pada intinya kita harus menjaga kebersihan. Mengapa ada peraturan tidak boleh membuang sampah? Karena agar sekolahan kita terlihat bersih dan rapi dan serta tidak ada sampah-sampah yang ada di lapangan. Langsung saja anak-anak kita buka pada halaman 120 itu, ayo berlatih. Nah, kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Kan kita tadi sudah melakukan permainan melompat pada permainan kupu-kupu tadi ya. Tentunya ada yang melompat. Nah, di sini kan ada yang melompat seperti ini. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut ini. Nah, perhatikan ayo. Ya, perhatikan ya gerakan melompat ini berbeda-beda. Nah, Ibu ada gambar gerakan dasar nih. Kita mengangkat kaki satu ya. Nah, yang kedua itu kita melompat dan yang ketiga itu kita lari. Nah, tentunya itu termasuk gerakan dasar ya, yang sering kita temui pada saat kita olahraga. Kita mengangkat kaki kita, dan pada saat kita bermain kupu-kupu tadi kita melompat, serta kita berlari ketika kita dikejar. Kalau kita mempraktekkan lari tentunya kita akan berlari. Dalam contoh ini anak-anak banyak sekali gerakan melompat. Ya, tentunya kalian tahu kan gerakan melompat itu. Nah, seperti gambar ini. Kita praktekkan ya satu-satu, dimulai dari Bayu. Silahkan Bayu. Kita sudah melakukan gerakan melompat. Banyak sekali kan di gambar itu gerakan melompat. Kita melakukan gerakan melompat tadi sesuai irama ya. Tentunya semuanya sudah bisa. Nah, kita lanjutkan pada halaman 121 itu, ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini, kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Jadi di sini ada Benny dan Edo serta Lani, ada 3 peran ya. Nah, jadi kita praktekkan maju satu-satu ya. Sangat bagus sekali anak-anak, kalian sudah pintar semuanya bermain peran ya. Tentunya dengan bermain peran kita mengasah pikiran kita, ibaratnya lebih seru kita belajar kalau dengan bermain peran seperti ini. Nah, pada halaman 121 itu, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Nah, jadi kita membuat tulisan tegak bersambung lagi. Nah, ayo keluarkan buku tegak bersambungnya. Jadi kalian ceritakan pengalaman kalian piket. Bagaimana pengalamannya? Kita tuangkan dalam tulisan tegak bersambung. Ibu beri waktu berapa menit ya?
15 menit untuk membuat tulisan tegak bersambung. Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah selesai semua ya huruf tegak bersambungnya. Nah, di sini tadi Ibu belum memberikan contoh. Ini contoh yang kedua. Tadi kan ada di buku cetak ya, tentang bermain peran. Di sini Ibu juga membawa teks mengenai belajar bersama memainkan peran. Di sini ada Putri, Rusli, Dinda. Ada 4 peran. Mempunyai teks mengenai bermain peran. Di sini judulnya itu belajar bersama. Tokohnya ini ada Putri sama Rusli serta Dinda. Jadi mereka bertiga ini bermain peran ya. Tadi sudah kita mempraktekkan bermain peran. Nah, dan kita tadi sudah juga membuat huruf tegak bersambung. Selanjutnya kita akan mempelajari pada halaman 123 itu, perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Nah, jadi buatlah teks tersebut yang bagian ayo membaca itu dalam tulisan tegak bersambung. Tadi kan kalian sudah menulis. Nah, jadi lanjutkan tuliskan lagi mengenai ayo membaca ini. Jadi kalian tandai yang mana kalimat mana yang ejaannya salah dan tidak menggunakan titik. Jadi kalian buat di buku tegak bersambungnya. Terus dibenarkan ejaan tersebut. Kalau di buku ejaannya salah, tentunya yang kalian buat di tegak bersambung itu ejaannya benar. Ibu tunggu 10 menit ya anak-anak untuk membuat ejaan yang benar serta buat dalam tulisan tegak bersambung. Baiklah anak-anak, sudah semua ya mengumpul huruf tegak bersambungnya, sudah Ibu koreksi semuanya bagus, dapat nilai. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kalian diskusikan mengenai pelajaran hari ini, apa yang kalian dapat ya. Nanti kalian dari diskusi kalian itu kalian presentasikan ke depan salah satu kelompok kalian ya yang mempresentasikan. Selanjutnya anak-anak, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan ya? Ayo. Siapa? Ani. Ya, silakan Ani. Jadi benar sekali hasil diskusi kalian itu ya. Ani sudah mewakili seluruh siswa yang di sini ya, mewakili seluruh kelompok ya. Nah, Ibu anggap semuanya sudah mengerti. Jadi dapat Ibu simpulkan, kita hari ini kita belajar banyak sekali pelajaran yang kita dapat, seperti bermain peran. Terus kita dengan bermain peran itu tentunya kita dapat mengetahui peraturan apa saja yang di sekolah. Nah, terus kita bisa menulis huruf tegak bersambung, serta kita dapat memperbaiki ejaan yang salah dan ejaan yang salah. Terus kita dapat mengetahui macam-macam gerakan melompat itu. Banyak sekali kan gerakan melompat tadi yang sudah kita praktekkan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mungkin Ibu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Adam. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.